Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfian dari Prodi Pendidikan Kelas Ekonomi Malam dengan nomor induk mahasiswa 1872 1500036. Di sini saya akan melengkapi ujian akhir semester mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu Dr. Andes Ayu Nurul Amalia MPD. Tentu saja di sini ada pengertian kelangkaan. Secara sederhana, pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya alam, sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan. Secara luas, kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu permasalahan ekonomi paling mendasar yang kita hadapi setiap hari. Banyak digunakan dalam bisnis untuk menunjukkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri kelangkaan. Pertama, sumber daya jarang bisa didapat, bisa juga tidak mencukupi. Dengan kata lain, alat pemuas berupa barang dan jasa terbatas. Kedua, keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi. Dapat dikatakan kebutuhan manusia tidak terbatas. Ketiga, jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas karena tidak diproduksi lagi sehingga mengakibatkan sulit didapat. Keempat, harga permintaan melambung tinggi dibanding dengan harga biasa karena jumlahnya terbatas sedangkan permintaan dari konsumen tinggi. Kelima, konsumen harus berkorban demi mendapat alat pemuas yang berupa barang atau jasa, bahkan sampai mengorbankan kebutuhan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Selanjutnya itu ada jenis kelangkaan. Yang pertama ada kelangkaan sumber daya manusia. Terjadinya kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Kekurangan ini dapat berarti kuantitas atau yang menunjukkan jumlah fisik, namun dapat juga kurangnya kualitas seperti kemampuan berpikir atau keterampilan. Dari kondisi ini, seseorang diharapkan mampu meningkatkan kualitas diri baik dari sisi kemampuan berpikir maupun menjadi manusia terampil. Kedua, ada kelangkaan sumber daya alam. Makhluk hidup tidak dapat lepas atau jauh dari alam. Alam memberi banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Semua yang tersedia di alam disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber daya biotik berupa hewan dan tumbuhan, serta sumber daya abiotik yang berupa udara, air, tanah, iklim, dan bahan tambang. Sebelum dipergunakan, sumber daya alam tersebut harus dieksplorasi terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu ada penyebab kelangkaan. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa disertai proses produksi suatu alat pemuas kebutuhan yang memadai akan menyebabkan penghambatan proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kedua ada kemampuan produksi. Kemampuan produksi ditentukan oleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Faktor-faktor pendukung tersebut jumlahnya terbatas sehingga otomatis akan berdampak pada terjadi atau tidak kelangkaan. Yang ketiga ada perbedaan letak geografis. Kondisi alam di setiap belahan bumi ini tidaklah sama. Setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing. Dari karakteristik ini akan melahirkan keberagaman sumber daya sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Persebaran kondisi geografis inilah yang menjadi penyebab dari kelangkaan sumber daya alam. Selanjutnya itu ada dampak kelangkaan. Pertama ada kenaikan harga. Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Hal ini wajar terjadi karena siapa cepat dia dapat, dan siapa berani bayar lebih tinggi dia juga yang dapat. Yang kedua ada pengangguran meningkat. Kelangkaan alat pemuas kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk pula ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Ketiga ada kriminalitas meningkat. Untuk memuaskan kebutuhan seseorang harus memiliki alat tukar yang seimbang. Untuk memperoleh alat tukar diperlukan suatu usaha dan pengorbanan. Usaha yang dilakukan jika tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka usaha ini tidak akan menghasilkan nilai tukar. Selanjutnya ada cara mengatasi kelangkaan. Pertama yaitu menyusun skala prioritas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu membuat perencanaan. Perencanaan ini disusun berdasar prioritas dari mulai yang penting hingga yang tidak penting.
Penyusunan skala perencanaan ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan karena menggunakan alat pemuas kebutuhan berdasarkan sifat mendesak atau tidaknya alat pemuas ini harus dipenuhi. Kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Meski hasil alam ini berlimpah, namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka lambat laun akan menipis dan kemudian habis. Manusia diharapkan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, bukan mengeksploitasi secara berlebih. Kita perlu mengingat bahwa bumi dan seluruh kekayaan di dalamnya bukan warisan dari leluhur, melainkan merupakan pinjaman dari anak, cucu, dan cicit kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.